Pangeran Faisal, Raja Faisal meninggal dunia. Dibunuh dengan cara ditembak dari jarak dekat oleh ponakan kandungnya sendiri yang baru pulang dari Washington. Kenapa Faisal dibunuh? Karena Faisal lah yang berani mengembargo Amerika Serikat. Faisal lah yang berani berkhutbah. Coba lihat di YouTube bagaimana khutbahnya Raja Faisal mengajak dan berjanji akan memerdekakan Palestina, Masjidil Aqsa dari cengkeraman Israel, dari cengkeraman Yahudi. Dan beliau dianggap berbahaya lalu dibunuh. Digantikan oleh pangeran berikutnya menjadi Raja Khalid. Raja Khalid meninggal, digantikan oleh Pangeran Fahad. Fahad meninggal, digantikan oleh Raja Abdullah, meninggal 2004. 2004 Raja Abdullah resmi menjadi, Pangeran Abdullah resmi menjadi raja. Pada tahun 2008 Raja Abdullah ini divonis oleh Medis International, ya, oleh tim dokter yang ahli, bahwa beliau sudah dihukum hidupnya tak lama lagi. Sebab organ tubuh dia yang bagian dalam ini sudah cangkokan semua. Bahasa Malaysia apa ya? Ya, sudah bukan dia punya lagi. Kemudian bagian tubuhnya pun yang lain sudah sudah ada penyakit yang tak boleh sembuh dengan apapun obat. Sehingga Raja Abdullah menurut medis dunia sudah boleh dikatakan mayat hidup. Lalu pada tahun 2008 pula Raja Abdullah membaiat serentak sekaligus 3 putra mahkota. 1, 2, 3. Dalam baiat itu, Raja Abdullah menyampaikan bahwa bila beliau meninggal dunia, yang langsung menjadi raja adalah Pangeran Sultan. Bila Pangeran Sultan meninggal, maka urutan berikutnya menjadi raja adalah Pangeran Nayef. Ya. Pangeran Nayef. Ini urutan kedua. Bila Pangeran Nayef meninggal dunia, barulah Pangeran Salman, ini urutan ketiga. Nah, semula saya lihat, oh, inilah hadis Nabi. Wafatnya seorang raja Arab Saudi yang di belakangnya ada 3 putra mahkota. Ternyata tahun 2011 Pangeran Sultan meninggal dunia terlebih dahulu, bulan Oktober. Meninggal dunia, ini masih hidup. Dia masih hidup lagi. 2011. Kemudian tarikh 6 bulan Juni 2012 di London, Pangeran Nayef meninggal dunia karena kanser. Sementara ini masih hidup. Masya Allah. Ini 2012 di London meninggal dunia. Ya. Kemudian baki berapa lagi? Yang sudah dibayangkan baki 1, Salman ya. Salman. Tapi di sebelahnya ada pangeran yang lain, Talal dan Mukrin. Oke. Maka Masya Allah 2015 baru meninggal Raja Abdullah. 2015 bulan Februari 2015 Raja Abdullah meninggal dunia. Singkat cerita, Salman pun naik. Salman naik menjadi raja, ya. Bulan ketiga Salman naik jadi raja, Talal dipecat, dikeluarkan oleh Raja Salman sebagai anggota keluarga kerajaan. Tidak diakui lagi sebagai anggota keluarga kerajaan. Di bulan ketiga dikeluarkan surat resmi bahwa Talal bukan lagi anggota keluarga kerajaan. Kenapa? Raja Salman yang memang soleh dan taat tidak ingin yang memimpin Arab Saudi orang macam ini. Ada apa dengan Talal? Track recordnya sudah seluruh dunia paham. Pangeran Talal ini dengan duitnya yang sangat banyak, apapun jenis dosa dan maksiat dia buat. Sangat memalukan Pangeran Talal. Nah, Pangeran Talal ini punya anak orang terkaya nomor 5 di dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal. Pangeran Al-Walid bin Talal. Tapi menurut Forbes bahwa Al-Walid bin Talal ini orang terkaya nomor 48 dunia. Taib. Ini sudah dicampak, sudah diusir dari kerajaan. Sudah tidak diakui lagi sebagai anggota keluarga kerajaan. Berarti haknya menjadi raja ke depan sudah tak ada. Kira-kira sakit hati nggak nih? Pastilah.
Apalagi anak-anaknya yang banyak duit, yang banyak fulus, ya. Mukrin masih diakui sebagai anggota keluarga kerajaan, akan tetapi haknya menjadi calon putra mahkota, menjadi calon raja berikutnya juga sudah dicabut oleh Raja Salman. Dipindahkan kemana? Di bulan keempat, Raja Salman membaiat putra kandung daripada almarhum Nayef. Namanya adalah Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef. Dibaiat oleh Raja Salman. Di bulan keempat Salman naik menjadi raja. Dibaiatnya ini untuk menjadi putra mahkota setelah beliau. Ini urutan pertama. Apabila ini meninggal dunia, baru masih di bulan keempat, serentak nih dibaiatnya. Yang kedua, urutan kedua yang berhak menjadi raja adalah anak kandung dia, Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman, yang waktu itu usianya masih 29 tahun. Sekarang usianya ini sudah 32 tahun. Muhammad bin Salman. Otomatis waktu pembaiatan ini terjadi, Pangeran Mukrin pun hadir di sini waktu pembaiat. Hadir, tapi dengan iba hati. Ya. Kira-kira yang dua ini anak-anaknya ke bawah sakit hati? Sakit hati. Raja Abdullah sebelum dia meninggal dunia sudah akan merencanakan anak kandungnya sendiri, namanya Mit'ab bin Abdullah. Nama anaknya adalah Mit'ab bin Abdullah. Mit'ab bin Abdullah. Ternyata rencana beliau tidak terwujud karena beliau terlebih dahulu koma, ya, sehingga tak sedar diri sampai meninggal dunia dalam keadaan koma. Jadi tak sempat menandatangani surat yang sudah dibuat oleh Raja Abdullah bahwa ke depan yang menjadi raja adalah Mit'ab bin Abdullah. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini punya anak namanya Al-Walid bin Talal. Al-Walid bin Talal. Ini punya anak namanya Mansur bin Mukrin. Mansur bin Mukrin. Ya. Raja Fahad punya anak namanya adalah Abdul Aziz. Abdul Aziz bin Fahad. Dan seterusnya. Ya, oke. Sekarang mari kita bercerita kondisi terkini. Ya, kita cerita kondisi terkini. La haula wala quwata illa billah. Nabi mengatakan bahwa Al-Mahdi nanti akan muncul di tengah-tengah perselisihan keluarga penguasa Mekah Madinah. Saat mereka berselisih, saat mereka bergaduh, saat mereka bertengkar, saat mereka membunuh, saat mereka perang, saat itu Al-Mahdi dibaiat. Lalu dialah yang akan menjadi pemimpin sebenarnya Mekah dan Madinah. Sekarang coba dengar, setelah kejadian seperti ini, dua kubu ini membangun kekuatan dengan ekonomi, dengan pengikut, dengan politik, dengan apa, untuk mempersiapkan, memperebutkan tahta kekuasaan ke depan. Aneh sekali. Raja Salman yang soleh dan taat, yang dibenci oleh Barat. Salman ini memang sangat dibenci oleh Barat karena sepak terjangnya sejak daripada muda lagi sangat kuat dengan Islam. Dia sangat cinta dengan Islam. Solat berjamaahnya terjaga, sunnah hidup, dan dia hafiz Al-Quran 30 juz. Dia adalah orang yang sangat besar pengorbanannya untuk agama, dan dia anti maksiat. Raja Salman ini, hanya sayang dia salah mendidik anak. Muhammad bin Salman ini dikirimnya ke Amerika, belajar di Amerika. Tentulah otaknya sudah dicuci dulu. Ya, sayang sekali. Muhammad bin Salman, manuver-manuver yang dilakukannya, Masya Allah, membuat kita bangga, bahagia, betul tidak? Tapi sayang, hanya bulan sampai Ramadan kemarin saja. Ramadan kemarin, Muhammad bin Salman memperlihatkan karakter yang sangat tidak mulia. Dia mengkudeta Muhammad bin Nayef. Sehingga Muhammad bin Nayef yang seharusnya putra mahkota setelah Raja Salman, ke depan tidak berhak lagi menjadi raja. Sudah dirampasnya hak itu, ya. Kemudian Muhammad bin Salman
menjadikan ayahnya sendiri Raja Salman macam terpenjara dalam rumah. Tak punya wewenang politik. Tidak punya wewenang untuk memutuskan ini dan itu. Nah, barulah terjadi bagaimana Qatar, negeri muslim yang sangat mulia begitu, diembargo. Ikhwanul Muslimin dimusuhi, dianggap sebagai teroris. Padahal oleh Raja Salman dikatakan Ikhwanul Muslimin adalah saudara kita. Kan begitu kan? Terjadi perubahan yang sangat merugikan. Trump dipeluk-peluk, dicium-cium oleh anak muda kecil satu nih. Dan yang terbaru, dia baru saja menangkap seluruh ulama-ulama, da'i-da'i yang tidak setuju dengan tindakan-tindakan kerajaan akhir-akhir ini. Tangkap di semua, masuk. Khatib-khatib masuk penjara semua sekarang. Dia mempunyai cita-cita, 2030 sudah berdiri sebuah kota yang namanya kota Neom. Di tepi Laut Merah. Di tepi Laut Merah.